Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita telah sampai pada perkuliahan Teacher Professional Development pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kode etik guru di Indonesia. Setiap pekerjaan profesional atau profesi pasti memiliki kode etik yang menjaga orang yang menggeluti profesi tersebut tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Guru sebagai pendidik sekaligus salah satu tenaga kependidikan juga memiliki kode etik khusus. Kode etik guru tersebut harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana. Guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran saja, namun juga perlu melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru dapat dijatuhi sanksi hingga pencabutan profesi serta hak dan kewajiban sebagai guru. Oleh karena itu, untuk para calon guru sangat penting bagi kalian untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik guru. Pertama-tama marilah kita bahas definisi dari kode etik guru itu sendiri. Secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Jadi, dalam konteks profesi, makna kode etik dapat dirumuskan sebagai ketentuan-ketentuan moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Selanjutnya, tujuan kode etik guru. Kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Kode etik ini mencakup bagaimana seorang guru harus bersikap dan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Oleh karena itu, tujuan dari disusunnya kode etik ini adalah untuk menjadi pedoman bagi guru agar dapat menjadi guru yang terhormat dan bermartabat. Jika semua guru di Indonesia memahami, menghayati, serta mengamalkan tugasnya sesuai dengan kode etik ini, maka dunia pendidikan Indonesia tidak akan tercoreng dan kehormatannya serta martabat guru dapat tetap terjaga. Kemudian untuk fungsinya, fungsi kode etik guru. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Secara rinci, fungsi kode etik guru di Indonesia antara lain: yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang keempat, sebagai pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Oke, selanjutnya dasar pemikiran dan rasional kode etik guru. Tiap-tiap profesi dalam masyarakat memiliki kode etik. Makin penting profesi itu, makin besar peranan kode etik bagi profesi tersebut. Kode etik merupakan pelindungan terhadap martabat profesi di mata masyarakat. Kode etik bagi guru dapat dijabarkan dari hakikat tugas guru sebagai pendidik. Mendidik adalah proses komunikasi yang mengandung transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Menjadi guru itu tidak hanya saat sedang berdiri di depan kelas. Guru adalah tetap guru dimanapun dan kapanpun.
Pewujudan kode etik pada guru dapat dipandang dari 3 segi, yaitu guru sebagai pribadi, guru di sekolah, dan guru di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam menyusun kode etik guru, sumber atau acuan yang digunakan antara lain yang pertama adalah nilai-nilai agama dan Pancasila, yang kedua nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dan yang ketiga adalah nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, penetapan kode etik guru. Penetapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Pada akhirnya, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru, dibentuk Dewan Kehormatan Guru. Dewan ini wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan. Selanjutnya, mari kita bahas isi kode etik guru. Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, kemanusiaan pada umumnya, dan guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merasa turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Maka guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut. Kode etik yang pertama adalah guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Kode etik yang pertama ini memiliki beberapa poin, yaitu guru menghormati hak individu, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari anak didiknya masing-masing. Guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya. Guru menyadari bahwa inteligensi, moral, dan jasmani adalah tujuan utama pendidikan. Guru melatih anak didik memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasinya agar dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun. Guru membantu sekolah dalam usaha menanamkan pengetahuan, keterampilan kepada anak didik. Etik di atas menanamkan pengertian pada kita bahwa peserta didik harus dilihat secara utuh. Sub-etik A sampai E bermaksud menerjemahkan apa yang dimaksud dengan seutuhnya itu. Sikap guru yang paling pertama sekali adalah melihat peserta didik sebagai suatu keutuhan yang berdiri sendiri, bukan sebagai seorang yang tergantung dan digantungkan pada orang lain. Karena kita lihat seutuhnya sebagai individu, secara etis guru harus menghormati hak individunya, sebagaimana kita ingin dihormati hak individu kita. Pilihan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak individu peserta didik yang harus kita hormati. Pada sub-etik B, memberi tekanan pada kepribadian peserta didik dan upaya pembimbingannya. Menghargai hak individu berarti menghargai kepribadian peserta didik, karena kepribadian merupakan penampilan yang bulat atau seutuhnya dari seorang individu. Kepribadian itu tumbuh dan berkembang melalui perpaduan dari berbagai hal yang dibawa sejak lahir, pengalaman, dan pendidikan. Dalam perkembangan itulah peserta didik membutuhkan bantuan kepribadian.
Subetik C mengemukakan beberapa aspek penting dari peserta didik, yaitu intelijensi atau kecerdasan, moral, dan jasmani. Kode etik yang kedua yaitu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing. Kode etik ini memiliki beberapa subpoin, yaitu guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Guru hendaknya fleksibel di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Dan guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum dan berlaku secara baik tanpa membedakan jenis dan posisi sosial orang tua murid. Etika ini memberi arah secara umum bahwa guru harus memiliki kejujuran profesional, yaitu jujur melihat profesinya sebagai guru. Bertitik tolak dari kejujuran profesional, apa yang mesti dilakukan guru terhadap peserta didik sehubungan dengan kurikulum. Kurikulum itu bersifat umum, sedangkan peserta didik berbeda-beda. Berbeda kemampuannya, juga berbeda kebutuhannya. Jika kita jujur, maka kita akui bahwa peserta didiklah yang pokok. Dan bila kita jujur, maka kita akui bahwa kurikulum itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap-tiap peserta didik. Karena peserta didiklah substansinya, bukan guru atau kurikulum. Guru dan kurikulum itu ada karena ada peserta didik. Jika peserta didik itu tidak ada, maka guru dan kurikulum tidak akan ada. Subetik C memperingatkan kita pada kejujuran profesional dalam memperlakukan peserta didik secara adil. Terlalu sering kita dipengaruhi oleh kenyataan duniawi. Status sosial ekonomi orang tua, ras, suku, dan agama dapat membiasakan perlakuan adil guru terhadap peserta didik. Profesi guru menuntut untuk tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan tersebut. Guru harus melihat dan memperlakukan tiap peserta didik sama dengan tidak memihak kepada kenyataan-kenyataan tersebut. Kemudian kode etik yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala penyalahgunaan. Poin yang ketiga ini memiliki beberapa subetik. Yang pertama, komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. B. Untuk berhasilnya pendidikan, guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya. C. Komunikasi hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik. Jabatan guru memang jabatan yang melibatkan komunikasi dengan peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Tujuannya adalah memperoleh informasi tentang peserta didik. Informasi yang kita peroleh merupakan rahasia peserta didik. Karena itu, kita sebagai guru harus menghormati dan menjaga kerahasiaannya serta menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Pencarian informasi itu semata-mata untuk menolong peserta didik itu sendiri, agar kita dapat memperlakukan mereka sesuai dengan kepentingannya. Informasi itu dapat berupa keterangan tentang jati diri, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, minat, bakat, cita-cita, dan lain-lain. Subetik A menyatakan bahwa komunikasi guru siswa di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. Secara pribadi saya lebih suka menggunakan istilah cinta karena makna cinta lebih dalam dari kasih sayang. Guru mesti memiliki rasa cinta pada peserta didiknya, sebab kalau tidak, apa yang terjadi sudah dapat diramalkan, ibarat orang yang sedang bekerja tetapi tidak mencintai pekerjaannya. Dapatkah ia bekerja dengan baik? Tentu tidak. Kecintaan guru terhadap peserta didik identik dengan kecintaan dokter pada pasiennya. Kalau dokter memberikan obat, memberikan harapan pada pasien semata-mata supaya pasien itu cepat sembuh. Begitu juga guru, upaya apapun yang dilakukan semata-mata demi perkembangan optimal peserta didiknya. Kode etik yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya. Subetik pada poin yang keempat ini adalah yang pertama, A. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah. B. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua sehingga terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik. C. Guru senantiasa menerima kritik dengan dada lapang seperti kritik membangun yang disampaikan orang tua murid atau masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya. Etik yang keempat ini mengingatkan guru pada penerapan kompetensi sosial. Guru wajib menciptakan iklim sosial yang kondusif sehingga peserta didik tidak ada keinginan untuk pulang sebelum waktunya.
peserta didik merasa aman dan nyaman di sekolah. Untuk maksud ini, guru mesti bersikap akrab dan hangat terhadap peserta didik. Pemberian penguatan kepada peserta didik perlu diperbanyak dan berusaha menghindari pemberian hukuman. Sikap akrab dan hangat itu tidak saja terhadap siswa, tetapi juga terhadap sejawat dan orang tua siswa. Subetik C menghendaki guru untuk menerima kritik yang membangun dari orang tua siswa atau dari masyarakat dengan lapang dada. Sebagai guru, selain terbuka menerima kritik dari orang lain, juga harus mau mengkritik diri sendiri, kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam dirinya, kemudian berusaha mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan begitu, guru akan memperoleh kemajuan dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Subetik dari poin kelima ini adalah A. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan. Guru menyebar dan merumuskan program-program pendidikan kepada dan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tempat itu. C. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaruan bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya. D. Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas. E. Guru mengusahakan terciptanya kerjasama sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Etik kelima beserta sub-sub etiknya merupakan rambu-rambu dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah melibatkan masyarakat dalam merumuskan program-programnya. Sebaliknya, guru juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kerjasama itu bertujuan agar sekolah dapat berfungsi sebagai agen pembaruan. Sekolah menjadi tempat pembinaan dan pengembangan budaya masyarakat. Masyarakat memperoleh kemajuan berkat adanya sekolah tersebut. Kode etik yang keenam, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya. Untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan mutu profesional tersebut, guru dapat melanjutkan studinya dengan membaca buku-buku atau mengikuti workshop atau seminar atau konferensi dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya. Selain itu, guru juga dapat mengikuti penataran atau guru selalu berbicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya. Etik ini menghindari guru memiliki sikap terbuka untuk peningkatan kemampuan profesionalnya. Dunia pendidikan atau keguruan memiliki karakteristik bahwa ia berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru. Coba Anda perhatikan, hampir setiap 10 tahun kurikulum berubah mengikuti perkembangan zaman. Adanya tuntutan-tuntutan baru, persyaratan menjadi guru SD juga berubah, yang semula minimal SPG berubah menjadi D2 PDGSD, dan sekarang minimal S1 PGSD. Apa yang dianggap memadai untuk saat ini belum tentu memadai di kelak kemudian hari. Seorang guru dengan latihan profesionalnya dapat saat berada di bangku kuliah, lalu berapa tahun kemudian tidak membarui pandangannya, sikap serta kemampuan profesionalnya sudah tentu tidak cocok lagi dengan dunia profesinya yang berkembang itu. Ia akan kehilangan fungsinya. Ia merupakan bagian dari dunia pendidikan yang tidak cocok lagi dengan persyaratan dan tuntutan yang dikenakan kepadanya. Karena itu, seorang guru harus terus-menerus terbuka untuk pembaruan dan peningkatan profesionalnya. Guru harus terus-menerus belajar melalui membaca buku, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, melakukan penelitian, dan sebagainya. Dalam berbicara, bersikap, dan bertindak, guru berpegang teguh pada kode etik ini. Kode etik yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Subetik dari etik yang ketujuh ini ada dua, yaitu A. Guru senantiasa saling bertukar informasi, pendapat, saling menasehati, dan bantu-membantu satu sama lain baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam hubungan tugas profesi. B. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara pribadi maupun secara keseluruhan. Etik ketujuh ini mengatur hubungan antara sesama anggota profesi atau hubungan antar teman sekerja, baik hubungan kerja maupun hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan kerja dan hubungan pribadi ini perlu dikembangkan ke arah hubungan kekeluargaan sehingga setiap individu merasakan dirinya sebagai anggota sebuah keluarga.
Jika ini dapat diwujudkan, maka pertukaran informasi pendapat akan menjadi lancar. Begitu pula sikap bantu-membantu. Nasihat menasihati akan terwujud dengan baik karena setiap anggota merasa teman sekerja itu adalah saudaranya. Sebagai saudara tentu akan saling melindungi, saling menjaga nama baik saudaranya sehingga tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang merugikan sesamanya. Selanjutnya kode etik yang ke-8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Sub-etik dari etik ke-8 ini antara lain: A. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya. B. Guru senantiasa berusaha terciptanya persatuan di antara sesama pengabdian pendidikan. C. Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi. Pokok etik ke-8 ini berkisar pada masalah organisasi profesional keguruan. Kiranya semua sependapat bahwa organisasi profesional bermaksud meningkatkan profesi anggota-anggotanya. Dengan adanya organisasi profesi, anggota-anggota dapat dipelihara sehingga keseluruhan korps dapat terjaga mutu serta peningkatannya. Guru sebagai anggota organisasi profesional sudah selayaknya berusaha menciptakan persatuan di antara sesama serta menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi. Kemudian etik yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Bagi guru yang merupakan PNS atau pegawai negeri sipil, guru adalah aparat pemerintah. Yang terakhir adalah kendala dalam menerapkan kode etik guru. Jika pengamalan kode etik guru sudah disadari oleh semua guru, tentunya tidak akan marak pemberitaan miring atau buruk tentang guru. Hal ini bisa jadi karena sebenarnya guru tidak mengetahui tentang kode etik guru, atau mungkin berbagai problema kehidupan lain di luar dirinya sebagai guru, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Kode etik guru seharusnya memiliki pengaruh pada guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Harus dipahami bersama bahwa kode etik guru yang mengatur tentang etika dan bagaimana seorang guru seharusnya bersikap, berperilaku, berpikir, serta bertindak dalam kehidupannya baik sebagai seorang pendidik di sekolah maupun sebagai seorang warga masyarakat dan warga negara. Upaya untuk mewujudkan kode etik guru harus memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala. Antara lain, yang pertama, pendidikan dan kualitas pribadi guru. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Sebuah PR bersama buat kita semua dalam upaya mewujudkan kode etik guru di negara ini. Namun kita harus terus optimis dan semangat bersama bekerja dan bekerja sama antara pelaku pendidikan dan pemerintah untuk menciptakan upaya kode etik guru di atas. Baiklah, dari penjelasan tentang kode etik guru yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kita patut berbangga karena guru adalah profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi guru, maka disusunlah kode etik guru. Sebagaimana kode etik pada profesi lain, kode etik guru berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku seorang guru dalam melaksanakan tugas dan layanan secara profesional. Selain itu, kode etik ini bertujuan untuk melindungi guru dalam menjalankan profesinya. Kode etik guru mengatur hubungan antara guru dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi hingga pencopotan jabatan. Ya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga isi dari materi pada hari ini dapat diterima dengan baik. Namun apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.